Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video produk review kali ini gue akan mereview tas dari Live Behind Bar Jakarta, yaitu yang Ploton. Nah, di sini jadi ada yang ukuran reguler atau yang biasa, dan di sini ada yang small. Jadi mau tahu gimana produk reviewnya, langsung aja cek videonya. Oke, jadi di sini udah ada dua tas. Yang pertama yang reguler dan yang kedua ini yang small. Jadi yang untuk yang small ini, kalau ukurannya digulung atau di roll kayak gini, dia tuh 24 liter volumenya. Sedangkan kalau yang dibuka full kayak gini, bentar. Nah, kalau kayak gini dia tuh bisa sampai 34 liter. Nah, kalau yang reguler, bentar. Kalau yang reguler ini dia kalau digulung kayak gini dia tuh 30 liter. Tapi kalau kita buka, kita tinggiin kayak gini, dia tuh bisa sampai 42 liter. Jadi perbedaannya ya cukup jelas, walaupun kalau secara tampilan dia tuh sama. Nah, mungkin gue bakal bahas dulu desain dan materialnya. Sebentar. Nah, untuk desainnya seperti ini tampilannya. Jadi untuk materialnya juga dia udah waterproof. Ada dua kompartemen yang waterproof. Dan untuk detail ya biar gua nggak salah, ini gua tampilin on papernya. Nah, jadi secara tampilan seperti ini. Gua mau bahas dari ukuran dulu kali ya. Secara fisik kalau dia benar-benar nggak ada isinya. Nah, ini yang small ini gua nggak ada isinya. Jadi kita lihat tampilannya seperti apa, setipis apa. Itu bisa dipres dengan bakal yang ada di kanan kirinya. Jadi bisa kita kencengin biar dia makin slim kayak gitu. Nah, terus kayaknya ini gue ngasih lihat tampilan kalau kosongnya kayak gimana, dan ini ada isinya. Jadi gue mau bahas yang di bagian yang reguler dulu, karena bagiannya sama, isinya sama. Jadi ini gue bakal bahas satu aja kali ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, ini bisa dibilang cukup besar menurut gue, kayak tas gunung mungkin ya, kayak carrier gitu. Jadi yang pertama gue bahas adalah mungkin di bagian depan. Jadi gue mau bahas yang bagian yang langsung terlihat aja dulu. Ini bentar gue tutup dulu biar nggak kegedean. Jadi tasnya bisa dibilang ini cukup besar. Nah, oke. Jadi gue mau bahas Jadi ini gue mau bahas bagian luarnya dulu. Jadi di sini ada berapa pocket ya, berapa kompartemen ya? 1, 2, 3. Nah, terus di sini ada buat di bagian samping. Di sini biasa untuk botol minum atau untuk kompartemen lain. Nanti gue kasih lihat contohnya. Seperti kalau kalian anak arsitektur, biasanya kan dia bawa tabung buat naruh gambarnya. Nah, ini kayaknya kemungkinan sih bisa dimasukin ke bagian sini karena dia bisa nge-extend gitu, karena di sini ada karet. Terus selanjutnya di bagian sampingnya dia tuh ada mesh untuk drainase. Jadi di sini kan bolong-bolong. Jadi kalau misalkan ada hujan atau ya biasanya karena ada hujan terus airnya masuk, dia akan turun karena di sini bolong-bolong. Jadi airnya nggak akan numpuk atau menggenang di dalam sini kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini gue mau bahas yang di sini tuh kalau di websitenya yang gue baca, dia tuh bisa custom kayak huruf gitu, yang maksimal kurang lebih 3 huruf. Jadi bisa diganti mungkin inisial kalian atau nama apa, selama itu masih 3 huruf, dan bisa ditempel di sini. Oke, terus di sini dia bahannya cukup tebal, jadi untuk menjaga kalau tas ini ditaruh di bawah kayak gitu ya. Di sini tampilannya, dan kalau teksturnya juga cukup tebal, cukup berasa gitu, cukup sangar lah ya.
buat ditaruh di bagian bawah. Terus di sini ada reflektor. Dan kalau kalian naik sepeda, kalian juga bisa nempelin lampu di bagian sini, disangkutin gitu. Dan di sini ada reflektor, jadi kalau misalkan malam kena lampu dia akan mantul. Dan biasanya di sini ada tuh side pocket ya. Jadi maksudnya untuk quick access gitu. Jadi misalkan kalian lagi pakai kayak gini, jadi kalian nggak perlu buka tasnya, tinggal kalian tarik aja ke sini, terus buka sletingnya, dan kalian bisa ambil barang yang ada di bagian sini. Jadi tujuannya adalah dia biar kalian nggak perlu repot-repot buka tas di bagian dalam atau di bagian belakang. Jadi mungkin ini bisa ditaruh di kalian bisa naruh seperti charger gitu, kabel casan kayak gue pakai ini, atau misalkan dompet dan power bank. Nah ini kayak power bank dan dompet. Nah kurang lebih di sini kompartemennya kayak gitu. Terus yang gue suka adalah di bagian yang di sini, yaitu kita bisa buka, dan ini berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing. Jadi kalau kita buka tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau di websitenya, karena ini mungkin buat anak sepeda biasanya ya. Jadi yang gue lihat itu dia naruh seperti perkakas-perkakas sepeda yang mungkin jaga-jaga kalau kenapa-napa di jalan, kayak mungkin kunci-kunci atau ada kompa atau ban dalam untuk sebagai cadangan. Tapi kalau di sini bisa juga sebagai personal kitnya kalian. Jadi kalian nggak perlu pakai pouch lagi. Jadi tinggal dimasukin aja ya ke bagian sini. Jadi kayak personal kit kalian ada di dalam sini. Nah kalau gue sih biar gue nggak perlu pakai pouch lagi, gue di sini kayak ada parfum, ada sabun cuci muka, gue masukin semua di sini. Dan yang satu lagi di sini dia ada yang versi transparannya. Jadi kalian bisa langsung tahu di dalamnya itu ada apa aja. Nah. Terus ini bisa kita tutup lagi. Dan di sini kalau kalian lihat, ini gua kasih lihat di sini. Ini bisa dibilang cukup tersembunyi ya, karena kalau gua nggak otak-atik, ini gua nggak bakal ngeh. Jadi di sini tuh dia ada sleting lagi, ada kompartemen lagi, dan bisa dibilang di sini bisa naruh mungkin secondary laptop kalau kalian bawa laptop 2 atau tablet. Dan kalau di sini nanti gue kasih lihat di bagian dalamnya, dia bisa naruh ya nih untuk flat dokumen ya, kayak misalkan surat-surat kayak yang amplopnya besar gitu, kalian bisa masukin ke sini jadi nggak lecek. Terus karena gue nggak ada tablet atau laptop kedua, jadi gue bisa make si pen tablet ini, jadi dia bisa masuk ke bagian sini. Jadi banyak banget kompartemen yang bisa dipakai. Terus itu di bagian yang depan. Terus di bagian samping kita lihat di sini dia ada pegangan buat tangan, nanti gua kasih lihat. Terus di bagian sini yaitu bagian tersembunyi, bagian penyamaran. Jadi bisa ditaruh untuk bagian dokumen-dokumen sensitif seperti paspor. Nah ini gua nggak bawa paspor, jadi gue coba contohin aja nih kayak buku tabungan, dia bisa masuk ke sini. Tapi kalian juga bisa naruh kayak yang quick access gitu yang kalian suka pakai, kayak power bank juga kalian bisa masukin ke sini. Coba gua kasih lihat. Nah di sini dia bisa masuk ya. Jadi gua di sini akan bahas di bagian luarnya dulu. Nah terus kalau kalian lihat di sini paddingnya cukup tebal, dan di sini kayak ada sirkulasi gitu, arah sirkulasi udara. Dan di sini dia bisa
untuk bagian waist atau pinggang dan bisa diatur ketinggiannya. Jadi di sini tinggal kalian copot aja, ada velcro-nya ya. Jadi agak susah untuk nariknya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi cukup keras banget sih velcro-nya. Jadi emang dia benar-benar ngunci. Dan ini bakalnya. Dia cukup kokoh ya, terdengar dari bunyinya dan buka tutupnya juga lumayan. Tuh. Kayak gitu. Terus di bagian selanjutnya mungkin gue akan bahas di bagian dalamnya. Oke, selanjutnya gue mau ngasih lihat di bagian dalamnya. Nah, sekarang gue gantian pakai yang small. Jadi kita buka dulu. Nah, jadi di sini di bagian dalamnya dia tuh ada magnetiknya gitu. Jadi biar makin rapat. Nah, ini kan kalau kebuka begini. Tapi dia ada bagian magnetnya. Kalau kalian bisa lihat di sini, dia akan nempel. Jadi dia dibantu sama magnet buat nempelin atau ngerapetin si bagian dalamnya ini. Terus kalau kita lihat di bagian dalamnya, dia tuh buat, gua rasa sih ini untuk memaksimalkan si water resist atau water repellent-nya ini. Jadi dia tuh ada kayak daleman kayak gini yang bisa kita tutup, kita buka. Jadi kalau kita mau buka, kita tarik dulu ininya, terus kita buka kayak biasa. Nah, di bagian dalam ya, sama seperti yang LBB yang breakaway yang waktu itu gue pernah review, pernah gue buka. Jadi dia dalamnya tuh ciri khasnya tuh dia berwarna kuning. Jadi dengan tujuan agar penglihatannya kita makin lebih jelas lagi tuh dibanding kalau pakai warna hitam. Oke, terus di sini kayaknya gue harus berdiri, jadi biar lebih gampang ngasih taunya. Nah, jadi di sini di bagian dalam itu dia ada kompartemen buat laptop yang kalau nggak salah di sini tuh yang gue baca dia sampai 17 inch. Nah, di sini ada laptop gue berukuran 13 inch. Jadi biasanya sih kalau gue menggunakan sleeve. Nah, ini gue coba nggak pakai sleeve. Kenapa nggak pakai? Karena di sini menurut gue cukup halus paddingannya. Jadi menurut gue cukup aman lah, cukup lembut buat si laptop ini kayak gitu. Terus selain itu di bagian dalamnya, di sini ada juga kompartemen lain yang transparan yang bisa dibuka dan dipakai mungkin untuk naruh kacamata. Nanti gue kasih lihat detailnya kayak gimana. Dan ini gue coba masukin aja ya. Nah, jadi di bagian dalamnya seperti ini. Dia nggak terlalu banyak kompartemen yang gue lihat. Jadi ada yang biasa, terus di bagian laptop dan yang tadi transparan. Terus, misalkan kalian mau ngambil, kan ini bisa dibilang kayak carrier ya. Jadi kalau kalian mau ngambil tuh bagian dalamnya kan harus ngeluarin dari atas, baru kalian bisa nge-reach out atau bisa nge-reach si ininya di bagian bawahnya. Tapi kalau ini dia ada sleting yang tersembunyi, nggak kelihatan, dan kalian bisa ngambil laptop di bagian sini. Dia bisa kita ambil dari samping. Selain laptop, jadi misalkan kalian ada barang yang mau kalian ambil tapi di bagian bawah, kalian bisa ngambil lewat si sleting yang samping ini kayak gitu. Oke, jadi di sini gue mau ngasih lihat kira-kira dia bisa muat apa aja ini, tapi berdasarkan apa yang gue bawa setiap harinya. Nah, biasanya kan kalau gue bawa tas biasa dan gue pakai motor, biasanya barang-barang seperti yang bisa gue taruh di bagian depan motor, gue taruh di depan motor. Tapi kalau gue bawa sepeda kan dia nggak bisa naruh apa-apa, jadi gue masukin ke semuanya ini ke dalam tas. Jadi oke, kita pertama mulai dari mungkin laptop dulu. Ini gue mau masukin laptopnya.
Tapi karena ini tinggi, jadi cukup ada usaha untuk masukinnya. Nah biasanya di tas yang biasa gue pakai sleeve, tapi karena di sini menurut gue paddingannya cukup aman karena lembut, jadi gue nggak pakai sleeve-nya. Oke, dan ini ada baju ganti. Nah menurut gue selama gue pakai ini, sebenarnya dia bisa muat lebih banyak lagi kalau kita pinter packing. Jadi kalau kita nggak pinter packing, kita naruh asal, ya menurut gue dia bakal penuh-penuh juga ujung-ujungnya walaupun barangnya nggak sebanyak itu kayak gitu. Nah biar di sininya bisa ngelebar, jangan lupa ininya dicopot dulu di bagian pakel kanan kirinya. Nah oke, terus di sini gue masukin GoPro. Terus charger, nah ini gue biasanya masukin ke dalam karena kalau di bagian luar gue bingung mau taruh di mana. Karena dia kadang kalau taruh di sini dia terlalu ngepres, jadi kayak space-nya mungkin lebih aman ditaruh di dalam. Oke. Terus di sini gue mau taruh ini, tapi ini nggak di dalam sih. Biasanya gue naruh di samping sini. Nah kalau kalian takut jatuh, ini bisa dikencengin dan bisa dicetekin gitu pakai bakal, dan ini center juga. Oke, kurang lebih kayak gini, bisa dinaruh di samping. Terus penutupnya adalah ini. Jadi ini gue bawa sepatu, jadi gue bisa masukin sepatu ini ke dalam. Seperti yang gue bilang, ini kalian harus pinter-pinter packing. Karena kalau enggak, kalian packingnya asal aja, dia bisa penuh, tapi kalian nggak maksimum dalam pengisiannya. Jadi nggak menang banyak lah isinya. Oke, ini masih bisa. Kita kalau udah tarik ininya, lalu tutup. Dan kayak yang gue bilang tadi, di sini dia ada magnetnya. Nah dia rapat dan lalu kalian bisa gulung. Nah ini juga tergantung kalian nih, kalau kalian bisa rapih dia bakal lebih ngepres lagi. Nah kayak gini kurang lebih. Terus oh ya, ininya kalian bisa taruh di bagian luar, di bagian sini. Pastiin sampai bawah biar nggak ngegantung. Terus udah. Nah ini di bagian sampingnya gue mau eksperimen. Tadi sih muat, tapi karena barangnya kosong, di dalamnya kosong. Nah sekarang ada isinya di dalam, kira-kira ini muat apa enggak. Oke, kayaknya ini gue nggak mau terlalu maksain. Kayaknya kalau ini terlalu besar, tapi kalau botol minum dia yang lebih kecil sedikit dari ini dia masih bisa masuk. Karena dia ada karetnya lagi, jadi bisa nge-extend gitu. Kurang lebih sampai sini. Nah. Oke, jadi di sini kalau misalkan kalian ada barang tambahan, kalau biasa anak sepeda mungkin dia bawa velg kayak gitu, tapi kalau gue mungkin gue coba kasih bayangannya menggunakan dus ini. Nah, jadi di sini kalau kalian nggak make bakal yang di bagian samping, kalian bisa pakai untuk nempelin, ngegantungin si dus ini. Oke, tapi ini harus dicopot dulu. Jadi sebenarnya banyak banget cara untuk maksimalin tas ini untuk muat lebih banyak, atau kalian bisa bawa apa aja. Nah,
Tapi kalau yang kalau dus kayak gini dia harus beli tambahan lagi buat dimasukin ke sini. Jadi dia kanan kiri sama atas bawah biar nggak jatuh. Nah, kurang lebih kayak gini ya tampilannya. Nah, kayak gini. Ini bisa kalian kencengin. Nah, tapi kalau dus kayak gini dia tuh harus ada tambahannya lagi, tali yang untuk di bagian atas dan bawah biar nggak turun. Nah, kalau ini kan masih kendor nih. Tapi gue ngasih bayangan aja kalau ini bisa dipakai untuk bawa barang di luar dari tas ini kayak gitu. Terus di sini juga ada tentengan. Jadi kalian juga bisa bawa pakai tangan kalau emang mau ditenteng sendiri. Dan ini juga bisa buat di koper. Nah, nanti gue kasih lihat gimana caranya. Oke, selanjutnya gue mau ngetes ketahanan air dari tas ini. Jadi yang pertama gue mau nyoba semprot dulu. Tapi semprotnya ini cukup banyak ya. Oke, ini cukup. Kayaknya ini kayak hujan gerimis lah ya. Nah, di bagian dalam ya, gue nggak ngerasa ini ada dingin-dingin adem air kayak ngerembes gitu. Dia masih tetap kering. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi dia beneran untuk water resistnya cukup oke lah ya, bener. Terus kalau kita coba yang di bagian lain, nah ini kan menurut gue cukup maksimal ya karena di sini dia udah ditutup nih dari atas dan di dalamnya lagi ini juga udah ketutup kan. Dan kalau kalian mau lihat dalamnya lagi, di sini dia udah ditutup lagi sama bagian kainnya ini. Jadi kalau mau dibilang aman apa enggak, menurut gue cukup aman, tapi gue belum tahu kalau misalkan hujannya itu bener-bener deras yang kalau jas hujan aja bisa nembus. Ini coba gue cek, kita tes. Oke, ini sih nggak nembus, cuma gue masih bisa ngerasa adem air dibanding yang di luar ini. Jadi mungkin kalau masih gerimis-gerimis aja dia masih oke ya, karena selain bahannya tadi nggak nembus, di sini kalau untuk ngomongin bagian dalam juga dia cukup rapat. Jadi cukup aman kalau misalkan masih di skala gerimis kecil kayak gitu. Tahap terakhir kayak biasa, gimana kesimpulan gua saat menggunakan tas ini sebagai daily backpack kayak ke kantor kayak gitu. Ini gue mau tambahin lagi, jadi ini dia bisa narik di bagian belakang biar makin ke depan gitu. Terus oke, gue langsung aja kasih gimana pengalaman gue, kesimpulan gue waktu menggunakan tas ini. Jadi pertama kali gue pakai, gue coba pakai sepeda ke kantor dan rasanya kalau kita pakai tas ini kan kalau kosong aja bisa dibilang ini cukup berasa ya, cukup berat ya. Nah, apalagi diisi gitu. Tapi kalau dipakai di pundak kayak gini, waktu gue naik sepeda itu nggak tahu kenapa ya cukup ngerasa enteng ya, walaupun nggak enteng sepenuhnya kayak enteng banget gitu, kayak ringan banget, enggak, cuma kayak ada sedikit perubahan gitu. Kalau kalian nenteng itu rasanya berat banget, atau kayak dipegang aja tuh diangkat dikit aja kayak berat banget. Tapi kalau waktu di ini digendong kayak gini di punggung itu kayak agak meringankan gitu. Gua mungkin ngerasa karena paddingnya cukup tebal, jadi itu bisa terbantu. Jadi kita nggak terlalu sakit waktu menggunakan tas ini walaupun isinya penuh atau berat kayak gitu. Terus menurut gua yang gua suka adalah kompartemennya tuh banyak banget. Jadi mungkin kalau kalian suka pakai tas-tas lain kayak misalkan gue tadi yang personal kit gue kayak pakai pouch gitu, kalau di sini enggak. Jadi mungkin kalau kalian yang anaknya suka traveling tapi malas pakai koper, kayaknya ini bisa sih. Kalau pakai koper kan mungkin kalian mau pergi ke tempat selanjutnya nggak mungkin bawa koper tuh, karena bisa
palingan kalian tinggalin di penginapan kalian. Tapi kalau ini menurut gue masih bisa dibawa ke mana-mana, dan ya balik lagi kayak tadi ada personal kit yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi menurut gue kayak ya lu bisa bawa barang banyak, dan menurut gue nggak terlalu berat kayak kelihatan heboh banget kayak gitu ya. Ini mungkin kayak segede carrier tas gunung, cuma tampilannya mungkin dia lebih kalem gitu, lebih santai. Kalau carrier kan kesana tuh kayaknya gede banget, wah banget. Tapi kalau ini menurut gua ya kayak tas pada umumnya aja kayak gitu. Dan kompartemennya banyak, gue suka kayak di bagian samping ini ada yang quick pocketnya. Terus di bagian yang penyamaran, maksudnya tuh kayak yang tadi yang bisa naruh paspor itu juga unik menurut gua. Dia bisa naruh yang tersembunyi, dan ada tempat untuk secondary kayak laptop atau tablet, atau tadi kayak buat pen tablet kayak gitu. Jadi menurut gue cukup oke lah. Cuma kadang kalau misalkan gua orang yang suka bolak-balik buka isi tas, ini agak repot karena kalau yang sebelumnya gue pernah review yang breakaway itu, dia sletingnya bisa dibuka nih di bagian tengah. Jadi gue nggak perlu ngerogoh banget di bagian atas gitu, ngebuka dari atas. Dia bisa dibuka dari depan dan bisa langsung ngambil langsung ke bagian bawah ya. Mungkin walaupun di sini bisa di bagian samping juga langsung masuk ke bagian dalam kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kayak biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial. Nah, kalau kalian suka TikTok kan, kalian juga bisa follow TikTok kita di @werinasiaofficial. Dan kalau kalian mau support channel kita, kalian bisa beli produk yang telah kita review di website wiyo.id dan seluruh marketplace Werinasia. Gue Maul, sekian, terima kasih.